Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kainio. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Hai guys, kali ini kita akan membreakdown mengenai lambang misterius yang berbentuk bulan sabit. Lambang ini muncul mungkin saja tanpa kita sadari sejak serial Naruto, dan lambang ini semakin banyak muncul di era Boruto. Lambang ini berhubungan dengan bangsa langit atau bangsa Otsutsuki di serial Naruto dan Boruto. Lambang yang merupakan lambang dari dewa atau manusia tingkat tinggi ini adalah identitas serta kebanggaan para dewa atau klan Otsutsuki, di mana Otsutsuki selalu menganggap klannya itu adalah makhluk dengan kasta dewa, tidak seperti manusia bumi yang selalu dianggap ras manusia paling rendah. Baiklah, jika kita teliti lambang bulan sabit ini, sebetulnya jika kita pecah ada dua lambang, yaitu bulan sabit yang menandakan malam atau bayangan, yang kedua adalah matahari. Lambang ini pertama kalinya muncul di bumi saat kelahiran dua anak dari Otsutsuki Hagoromo, yang mana anak pertama bernama Indra yang mewarisi lambang bulan yang menginterpretasikan bayangan. Dan anak kedua bernama Asura yang berlambang matahari yang berarti cahaya. Nah, proses terpilihnya dua anak Hagoromo ini, di mana Indra berlambang bulan sabit dan Asura berlambang matahari, tidaklah diberikan secara singkat, melainkan Hagoromo sudah mengamati masing-masing karakter antara Indra dan Asura. Pada awalnya, Hagoromo mempercayakan warisan serta ideologi Sennin kepada yang anak pertama. Karena awalnya Hagoromo yakin bahwa anak pertamanya yang bernama Indra lah yang akan menjadi pemimpin klan Otsutsuki di bumi. Karena Indra merupakan anak yang cerdas, jenius, dan berbakat. Berbeda dengan Asura yang lemah dan tidak bisa apa-apa. Dengan kata lain, Indra kebalikan dari Asura. Maka dari itu, anak pertama Hagoromo diangkat menjadi keturunan utama. Sedangkan Asura, sang anak kedua, menjadi keturunan cabang. Pada saat Hagoromo hampir saja memberikan lambang yang salah kepada kedua anaknya itu. Singkat cerita, Hagoromo hampir mewariskan tekadnya yang berupa matahari kepada Indra. Hampir saja keputusan itu dibuat, ternyata Hagoromo sedikit demi sedikit menampakkan sikap kejam dan ambisiusnya. Berbeda dengan Asura yang baik hati akan tetapi kurang berbakat. Hampir saja keputusan itu dibuat, ternyata Indra sedikit demi sedikit menampakkan sikap kejam dan ambisiusnya. Berbeda dengan Asura yang baik hati akan tetapi kurang berbakat. Saat Hagoromo berpikir dengan mempertimbangkan segala sesuatu hal, akhirnya Hagoromo menunjuk sang adik menjadi pewaris Ninsu Hagoromo, yang otomatis sang adik mewarisi lambang matahari dan menjadi keturunan utama, dan Indra menjadi keturunan cabang. Hal ini membuat Indra sakit hati dan sangat dendam dengan Asura. Akan tetapi Asura yang giat berlatih keras menjadi lebih tangguh dan lebih hebat dibanding sang kakak yang berbakat dan ambisius. Sampai pada era Naruto, lambang bulan dan matahari itu pun muncul, di mana Naruto mewarisi lambang matahari atau cahaya, sedangkan Sasuke mewarisi lambang bulan sabit yang berarti bayangan. Sebetulnya filosofi matahari dan bulan ini adalah siang dan malam, di mana keduanya sangat berlawanan tetapi akan saling menghidupi dan saling mendukung. Di mana siang tak melewati malam dan malam tak melewati siang. Karena dua hal ini, siang dan malam saling mendukung hingga terciptanya kehidupan di dunia maupun alam semesta, di mana isi alam semesta itu identik dengan cahaya dan kegelapan. Otsutsuki memakai lambang ini dengan tujuan bahwa identitas sebenarnya dari Otsutsuki ini adalah dewa atau manusia langit. Mereka menganggap diri mereka ini adalah dewa, karena mereka tidak bisa mati. Berbeda dengan manusia bumi yang bisa tua dan berumur pendek hingga mati.
Perlu diketahui bersama bahwa yang dimaksud tidak mati adalah Otsutsuki asli. Sedangkan Otsutsuki hasil persilangan atau Otsutsuki dengan manusia bumi, mereka bisa tua dan mati. Manusia persilangan ini yang seperti Otsutsuki Hagoromo dan Hamura, Otsutsuki Toneri dan klan seperti klan Hyuga, dan manusia yang memiliki darah Otsutsuki ini tidak abadi dan tidak bisa menanamkan karma. Disinilah perbedaan antara Otsutsuki dan manusia bumi. Otsutsuki yang merupakan dewa pun ada keturunan utama yang berlambang matahari dan keturunan cabang berlambang bulan, yang mana keturunan cabang itu harus rela jadi tumbal kapanpun jika dibutuhkan. Filosofi cahaya dan bayangan ini sebetulnya mengacu pada yin dan yang paham filsif berasal dari aliran Tao di Cina, yang mana di dunia ini selalu ada yang utama dan yang cabang. Ada siang dan malam, ada cahaya dan bayangan, ada baik dan buruk, ada sesembahan, ada juga penyembah. Jadi plot cerita Boruto ini lebih tepatnya pertarungan melawan dewa, yang kurang lebih begitu konteks akar dari cerita Boruto ini ya guys. Dalam serial Boruto ini dibuktikan bahwa manusia mampu berevolusi dan menjadi setara dewa dan bahkan bisa mengalahkan dewa. Ya, mungkin saja manusia bahkan bisa naik status menjadi dewa dari klan Otsutsuki. Itu bisa dibuktikan bahwa Boruto sendiri adalah bukti yang nantinya akan melebihi dewa. Berawal bermodalkan Jogan yang menurut rumor adalah mata dewa Otsutsuki. Tentu saja Boruto ini sangat kompatibel dengan kekuatan Otsutsuki. Mengingat Boruto itu adalah anak dari klan Hyuga yang mewarisi Byakugan Otsutsuki dan Naruto, yang merupakan reinkarnasi Asura dan mewarisi lambang matahari yang berarti mewarisi Ninsu Hagoromo Otsutsuki. Ini membuat Boruto menjadi pewaris Ninsu dengan lambang matahari, sedangkan Kawaki akan mewarisi lambang bulan dan menjadi pewaris cabang, yang akan mendukung pewaris utama. Nah, kita tahu bahwa tubuh Boruto itu ber-DNA Otsutsuki. Bukan tidak mungkin setelah kematian Sasuke nanti, Sasuke akan mewariskan tekad dan lambang bulan sabit ke Boruto. Mungkin saja nanti akan ditandai Jogan yang berevolusi lagi. Ya, Jogan akan berevolusi lagi pada saatnya nanti, di mana Jogan yang sekarang berbentuk seperti bulan purnama. Mungkin nanti Jogan akan berevolusi menjadi matahari atau bahkan menjadi gerhana matahari, dan menguasai semua jutsu mata Otsutsuki. Ini bisa terjadi karena syarat terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan diperlukan 3 hal, yaitu 1 matahari, 2 bulan, 3 bumi. Penjelasan yang pertama yaitu, Boruto nantinya akan memiliki kekuatan cahaya dari Naruto yang berlambang matahari. Kedua, Boruto akan mewarisi kekuatan bulan atau kegelapan dari Sasuke. Dan yang ketiga, Boruto akan mewarisi kekuatan asli bumi yaitu spiritual yang kita sebut Senjutsu. Ketiga elemen inilah yang akan menjadikan Boruto dewa Otsutsuki dan dewa shinobi di bumi. Karena hanya manusia bumi lah yang bisa memiliki semua elemen itu. Dan elemen kekuatan Senjutsu ini yang tidak dimiliki oleh Otsutsuki. Dan cyborg atau manusia modifikasi seperti Kawaki, Eida, Demon, dan God sekalipun. Elemen kekuatan Senjutsu ini sebetulnya sangat penting guys, karena ini akan menjadi pembeda antara Boruto dan Kawaki serta God, Eida dan Demon sekalipun. Buktinya adalah saat Urashiki mencuri kekuatan Senjutsu Mitsuki, dan Urashiki mengatakan, "Kekuatan cakra macam apa ini? Kami Otsutsuki tidak punya kekuatan semacam ini." Kurang lebih seperti itu ya guys. Tentunya lambang matahari dan bulan sabit ini akan diwarisi secara penuh hanya jika Naruto dan Sasuke mati saja. Dan pastinya Naruto sempat mengajarkan teknik Senjutsu Myobokuzan kepada Boruto. Ini akan menjadi kartu as bagi Boruto. Mengingat kekuatan spiritual atau Senjutsu ini sangat sulit dipelajari. Bahkan shinobi berbakat sekelas Minato Namikaze ini pun mengakui bahwa ia tidak bisa menguasai Senjutsu.
Intinya senjutsu itu bisa dikuasai dengan kerja keras dan kesabaran, serta kecerdasan. Dengan hati yang penuh kasih sayang seperti Jiraiya, Tsunade, Senju Hashirama, dan Naruto. Senjutsu tidak bisa dikuasai oleh orang yang berbakat saja tanpa memiliki kesabaran untuk bekerja keras. Dan tidak memiliki kasih sayang yang murni ya seperti shinobi berbakat legendaris yang bernama Orochimaru. Dan bahkan Sasuke pun tidak bisa menguasai senjutsu ini. Karena pada waktu muda Sasuke dipenuhi hati yang kejam dan pendendam. Tahukah kalian, Otsutsuki Hagoromo mempunyai dua lambang sekaligus. Ini pasti diwarisi dari ibunya yaitu Otsutsuki Kaguya. Berarti Kaguya memiliki hati yang sangat dan penuh cinta yang merupakan manifestasi kehangatan matahari. Juga memiliki dinginnya hati kegelapan berlambang bulan sabit. Ini juga kuat dibuktikan dengan putra kedua dari Kaguya yaitu Hamura yang juga penuh cinta kasih. Ya intinya ini ya guys, siapapun yang memiliki cinta akan mewarisi lambang matahari, sedangkan lambang bulan mencerminkan kepandaian yang berbakat. Kemudian lambang bumi yang mencerminkan spiritual yang disebut senjutsu akan menjadi pengikat matahari dan bulan. Karena di dunia nyata cahaya matahari dan bulan sama-sama menyinari bumi, di mana bumi adalah pusat kehidupan. Kenapa pusat kehidupan? Ya, buktinya klan Otsutsuki sampai jauh-jauh menuju bumi untuk menanam pohon Shinju. Ada persamaan dan perbedaan antara sifat pohon Shinju dengan Senjutsu Tairo. Pohon Shinjutsu menjadi sumber cakra yang sangat besar dan menyerap intisari bumi, akan tetapi efeknya bisa merusak bumi bahkan sampai bumi mati. Sedangkan Senjutsu juga menyerap energi bumi dan alam semesta, tetapi hanya intisari energinya saja atau disebut menyerap energi metafisika kuantum atau disebut juga spiritual. Hal ini sangat efektif karena bisa menyerap energi alam tanpa merusaknya, sehingga keberlangsungan alam akan terus terjaga. Itulah teori hasil dari membreakdown lambang matahari dan bulan ini ya guys. Jika kalian ada pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar ya. Nah itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.